Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 6, kelas KBI, Praktikum Bioinformatika, di mana untuk anggota dari grup 6 itu yang pertama ada Miftahul Ilmi, saya sendiri Istia Prihatinisi Idris, dan Maulana Nabila Divara. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan RStudio. Untuk itu, ada 3 topik yang akan kami jelaskan pada video kali ini. Yang pertama adalah penggunaan kalkulator pada RStudio, kemudian ada fungsi matematika, dan yang terakhir itu bagaimana cara membuat tabel dan plot pada aplikasi ini. Baiklah, untuk topik pertama mengenai penggunaan kalkulator akan saya jelaskan. Pertama, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuka aplikasi RStudio. Baiklah, untuk yang pertama itu dalam penggunaan kalkulator adalah cara penjumlahan. Di sini kita akan menghitung bagaimana cara menjumlahkan sehingga nanti didapatkan hasil oleh aplikasi ini. Pertama itu dapat kita jumlahkan 2 ditambah 4. Nah, pada ini dapat kita lihat itu di bagian script sudah tertulis angka-angka yang akan nantinya diaplikasikan. Yang pertama itu pada penjumlahan dapat kita kopikan 2 tambah 4 dan dipastikan ke bagian konsol. Nah, kemudian klik enter. Maka akan diperoleh hasil sama dengan 6. Langkah selanjutnya yaitu pengurangan. Sama seperti tadi, kita kopikan 8 kurang 4, kemudian klik enter. Maka dapat diperoleh hasil sama dengan 4. Kemudian langkah selanjutnya yaitu bagian dari perkalian. Nah, di sini sama seperti tadi, untuk bagian perkalian ini sedikit berbeda karena untuk perkalian tanda yang kita pakai yaitu bintang. Jadi 9 dikali 5 atau dalam penulisan di RStudio ini adalah 9, kemudian tambahkan bintang, kemudian ketik 5, kemudian enter. Maka diperoleh hasil sama dengan 45. Selanjutnya itu pembagian. Di pembagian ini kita memakai tanda garis miring. Jadi untuk 8 dibagi 4 kita kopikan, kemudian dipastikan, maka diklik enter, hasilnya sama dengan 2. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita dapat mengkombinasikan antar penjumlahan atau perkalian. Nah, di sini kita akan memakai penjumlahan perkalian, yaitu 2 ditambah 3, kemudian dikali 3 ditambah 4. Kita kopikan di bagian script, kemudian dipastikan ke konsol. Maka diklik enter, diperoleh hasil sama dengan 15. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan variabel yang ada pada RStudio ini. Nah, untuk langkahnya yaitu kita kopikan X, kemudian diberi panah, di mana tanda panah ini pada laptop ataupun komputer dapat diganti dengan tanda kecil, kemudian strip, kemudian 4, klik enter. Nah, di sini dapat diketahui bahwasannya di sebelah kanan itu ada tulisan yang dimana mengatakan bahwasannya variabel dari X itu adalah 4. Nah, untuk selanjutnya itu sama seperti tadi, namun bedanya kalau tadi kan kita mencari variabel mana. Nah, sekarang kita mencari angka dari variabel tersebut. Kita kopikan 4, kemudian arah panahnya ke X, kita pastikan di bagian konsol, enter. Nah, sama seperti tadi, maka akan diperoleh 4. Langkah selanjutnya itu kita akan mencari bagian variabel dari X ataupun Y. Nah, untuk yang pertama yaitu bagian variabel X, kita kopikan X sama dengan 4, dipastikan ke bagian konsol, klik enter.
Kemudian Y sama dengan 5, dikopikan, kemudian dipastikan ke bagian konsol, kemudian enter. Nah, di bagian sebelah kanan dapat kita lihat itu menandakan bahwasannya untuk variabel X bernilai 4 dan variabel Y bernilai 5. Kemudian kita dapat mengkombinasikan pertambahan, penjumlahan, ataupun perkalian menggunakan variabel tersebut. Langkahnya yaitu bagian X tambah Y yang ada pada script kita kopikan, kemudian dipastikan pada bagian konsol, kemudian klik enter. Nah, di sini dapat dilihat hasil dari X tambah Y yaitu sama dengan 9, di mana 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengkombinasikan operasi perkalian dan penjumlahan menggunakan variabel. Kita kopikan 2 dikali X ditambah 3 dikali Y, kemudian klik enter, maka akan diperoleh hasil sama dengan 23. Kemudian kita masuk pada perhitungan bagaimana caranya menggunakan variabel berupa kata. Nah, di sini kita beri permisalan yaitu dengan buku, di mana buku berjumlah 10, itu dikopikan buku, kemudian diberi tanda panah kecil, strip, kemudian 10. Kita pastikan, klik enter. Nah, di sana di sebelah kanan dapat kita lihat itu mengatakan bahwasanya variabel kata berupa buku itu bernilai 10. Kemudian langkah selanjutnya yaitu harga dari buku tersebut dapat kita bikin atau buat itu harga sama dengan 2.000. Satu buku harganya 2.000. Kemudian dipastikan, klik enter. Nah, diperoleh hasil di bagian sebelah kanan itu harga dari satu buku yaitu 2.000. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat mengkombinasikan antara operasi perkalian variabel berupa kata. Di sini kan kita sudah mendapatkan berapa nilai dari buku dan berapa nilai dari harga. Kita kopikan buku dikali harga, kemudian dipastikan, kemudian klik enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hasilnya itu 20.000. Jadi 10 buku dikali dengan 2.000 hasilnya sama dengan 2.000. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan memakai perhitungan perpangkatan. Nah, di sini untuk perpangkatan berbeda dengan penjumlahan, perkalian, pembagian. Kalau perpangkatan ini menggunakan tanda di atas atau tanda perpangkatan, itu 3 dipangkatkan dengan 2. Karena kita kopikan, dipastikan, maka di enter, maka hasilnya adalah 9. 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian angka terakhir dari perhitungan kalkulator ini yaitu operasi perpangkatan dan perkalian, yang mana kita akan mengkombinasikan bagaimana perpangkatan dengan perkalian. Contohnya adalah 2 pangkat 4 dikali dengan 2. Kita copy, kemudian dipastikan, klik enter, maka akan diperoleh hasil itu 32. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan kalkulator pada RStudio. Kemudian untuk materi topik selanjutnya yaitu mengenai fungsi matematika akan dijelaskan oleh rekan saya Miftahul Ilmi. Kepada Miftah, disilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua yaitu mengenai fungsi matematika. Untuk di bagian pertama itu ada SQRT. SQRT ini adalah bentuk pengakaran. Jadi kita copy pada script edit dan kita pastikan kepada konsol. Nah, lalu kita enter, maka kita bisa lihat akar dari 81 nilainya 9. Kemudian yang kedua yaitu tanda tanya, kemudian STRT. Nah, satu tanda tanya kemudian STRT itu menunjukkan info secara umum mengenai apa itu STRT. Nah, kemudian kita pastikan dan enter.
maka akan keluar pada bagian eh, kotak sebelah kanan. Nah, kemudian kita lanjut dua tanda tanya dan SQRT. Nah, ini menunjukkan info mengenai fungsi-fungsi dari SQRT ini. Nah, kita coba enter, maka akan keluar uh, seperti yang di sebelah kanan. Kemudian lanjut di poin selanjutnya yaitu tinggi, kemudian tanda panah ke arah kiri, lalu ada C dengan beberapa nilai di dalamnya, yang mana ini maksudnya adalah kombinasi dari nilai tinggi yang lebih dari satu data. Karena ada 4 data di sini, 20, 30, 25, dan 45. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul di bagian history box di sebelah kanan atas. Kemudian lanjut bagian selanjutnya yaitu panjang. Panjang, kemudian tanda panah ke arah kiri, lalu kombinasi angkanya ada 4 juga. Nah, itu juga akan muncul di bagian box sebelah kanan atas. Kemudian kita lanjut length. Length ini adalah beberapa banyak data. Nah, jadi kalau length tinggi berarti beberapa banyak data tinggi gitu. Nah, ketika kita copy dan pastekan, nah, maka dia akan muncul nilai berapa banyak data tinggi yang kita input sebelumnya. Jadi data tinggi ada 4, yaitu 20, 30, 25, dan 45. Jadi muncul nilai 4. Kemudian lanjut tinggi, kemudian uh, kurung siku 3. Nah, ini maksudnya adalah nilai data tinggi ketiga itu berapa. Nah, ketika kita pastikan, lalu kita enter, maka nilai data tinggi yang ketiga itu nilainya 25. Kemudian lanjut min, kemudian tinggi. Nah, ini artinya rata-rata dari data tinggi kita. Kemudian kita enter, maka 30 keluar hasilnya. Dan lanjut max, nilai maksimum dari data tinggi. Ketika kita enter, maka muncul nilainya yaitu 45. Kemudian lanjut min, data tinggi, kita pastikan pada console box. Nah, nilai minimumnya yaitu 20. Kemudian lanjut SD. SD ini standar deviasi dari data tinggi. Nah, kemudian kita pastikan, maka muncul nilainya. Kita lanjut summary. Summary dari data tinggi. Nah, summary data tinggi ini uh, hasil dari beberapa nilai data. Nah, mulai dari minimum, maksimum, median, kuartil, dan lain sebagainya langsung ditampilkan dalam satu tabel gitu. Nah, kemudian lanjut bagian which. Nah, jadi which ini mengatakan pada data keberapa. Nah, gitu. Jadi kalau which kemudian tinggi, kemudian sama dengannya ada 2 kali, kemudian 25. Jadi ini artinya nilai 25 itu adanya di data keberapa. Nah, kurang seperti itu terjemahannya. Lalu ketika kita enter, nah, keluar hasilnya 3. Ini kebalikan dari yang tinggi terus kurung siku dan kemudian kita masukkan angkanya. Nah, balikannya. Lanjut which, kemudian data tinggi yang minimum. Nah, di yang maksimum. Jadi maksimum ini artinya adalah nilai maksimum adanya di data keberapa gitu. Kita enter, ternyata nilai maksimum adanya di data keempat. Nah, kita lanjut which tinggi minimum. Jadi nilai minimum adanya di data keberapa. Nah, kita enter lagi adanya di data pertama. Kemudian lanjut sort. Sort ini kita mengurutkan data. Nah, karena dia sort tinggi berarti mengurutkan data tinggi. Kita enter. Nah, terurutlah dia dari yang rendah ke yang tinggi. Kemudian lanjut tinggi, kemudian tanda panah ke arah kiri, kemudian sort tinggi. Nah, jadi ini menunjukkan
mengurutkan data tinggi yang nilainya permanen. Jadi yang sort tinggi sebelumnya itu bersifat sementara. Nah, sedangkan yang tinggi kemudian sort tinggi itu datanya permanen dan tersimpan pada history box gitu. Nah, kita enter, maka keluar datanya itu di bagian history box. Kemudian terakhir yaitu warna, terus ada ada panah ke kiri, lalu C, merah, biru, kuning, hijau. Nah, ini maksudnya adalah kombinasi warna yang lebih dari satu data. Jika kita enter, nah muncullah uh, di history box itu. Nah, mungkin ini terkait fungsi matematika. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maura Nabila Dipara. Pada Maura, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada Miftahul. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat tabel. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa dilihat pada data script, yaitu dataku tanda kecil strip data dot frame. Nah, di sini kita menggunakan data yang warna tinggi dan panjang. Jadi kita copy data di strip ini. Nah, ini untuk kita buat formatnya. Jadi untuk menampilkan tabelnya, kita ketikkan dataku, kemudian enter. Nah, ini dia data tersebut dijadikan ke dalam bentuk tabel. Kemudian kita akan mengecek nilai data tinggi. Kita copy. Nah, jadi ini nilai tinggi yang ada pada di tabel tersebut. Kemudian kita bisa melihat baris nilai dari baris ketiga dan kolom kedua. Rumusnya itu dataku kurung siku 3,2. Nah, nilainya itu 30. Kemudian kita bisa melihat korelasi data. Rumusnya itu cor, buka kurung dataku, tanda dolar tinggi, koma dataku dolar panjang. Nah, ini dia korelasi datanya yaitu 0,926341. Selanjutnya kita akan membuat plot. Jadi data yang kita ambil yaitu tinggi dan panjang saja. Caranya itu rumusnya itu plot, buka kurung, tinggi, koma panjang. Kita pastikan. Nah, ini dia plot dari data tinggi dan panjang. Kemudian kita bisa membuat grafik dalam bentuk scatter plot dan bisa kita tentukan juga tipenya mau seperti apa. Ada yang tipe B, P, O, dan H, dan S. Jadi ini formulanya plot, buka kurung tinggi, koma panjang, koma type, sama dengan jangan lupa ada tanda titik duanya, ketikkan tipe plotnya. Nah, ini dia untuk plot tinggi panjang tipe B. Untuk tipe P-nya, nah seperti ini cuma titik-titik doang, cuma bulat-bulat doang. Untuk yang tipe O-nya, ini ada garis-garisnya dan ada bulat-bulat juga. Untuk tipe H, nah untuk tipe H dia garis lurus ke atas, dan untuk tipe S, nah itu dia berupa garis yang terhubung satu sama lain. Nah, kita juga bisa membuat multiple plot.
untuk formulanya yaitu par, buka kurung, and fro sama dengan C1,2. Satu ini maksudnya dalam satu tampilan kita bisa melihat dua bentuk grafik sekaligus gitu. Jadi untuk yang kita lihat dua grafik tersebut yaitu plot yang tipe H dan tipe O. Jadi bisa kita buat rumusnya seperti ini. Kemudian untuk menjalankannya kita harus copy dari par sampai ke formula plot keduanya. Kemudian enter. Nah, ini dia dalam satu tampilan kita bisa melihat dua tipe grafik sekaligus. Baiklah, sekianlah penjelasan dari kami mengenai penggunaan RStudio dalam penghitungan kalkulator, menggunakan fungsi matematika, membuat tabel, dan juga membuat plot. Baiklah, saya akan tutup. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.